Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan melanjutkan progres kita yang tertunda kemarin, yaitu desain tulangan geser balok. Tulangan geser, apa itu tulangan geser? Tulangan geser itu tulangan yang menahan gaya geser pada balok. Kalau kita lihat di gambar tulangan geser ini, ini tulangan geser terletak di sepanjang betang balok. Tulangan geser disebut juga tulangan sengkang atau dalam bahasa lapangan biasanya disebut begel gitu. Jadi kalau kita mau mendesain tulangan geser, kita harus tahu gaya geser yang bekerja pada balok tersebut. Kemarin kan udah dibuat sub, nah ada rekapannya, ada gaya geser juga. Ini fungsinya untuk mendesain tulangan geser. Lanjut ke Excel-nya. Nanti di Excel kalian ubah di F-aksen C sesuai dengan FC kalian, kemudian FY juga, kemudian beta sesuaikan dengan FC. Kalau di bawah 28 pakai 0,85, kalau di atas 28 pakai perhitungan. Kita lanjut. Kemudian QU yaitu 1,2 QD plus 1,6 QL. Untuk PU karena B1 jadi di sini kan B1 nggak ada PU. Kalau B2 ntar pakai PU. Itu beban balok, beban titik di tengah biasanya. Maaf. Terus untuk panjang balok yaitu 3 meter, ditulis dalam satuan milimeter jadi 3000. Untuk B balok dan H balok, B nya kemarin 250 sama H nya dipakai 500. Disamakan aja yang di desain balok, desain tulangan balok. Untuk D sama dengan H balok dikurangi TS. Untuk TS yaitu perhitungan selimut beton ditambah tulangan sengkang ditambah setengah dari jarak tulangan. Ini bisa kalian link di tulangan desain tulangan balok ini. Kemudian B kolom kan di denah, kalau kalian lihat di tor. Di tor ini ada 400 sama 600, 400 kali 600. Jadi karena kita desainnya di bagian di bagian yang B1 ini, B1 kan yang melintang ini arah X. Jadi pakainya yang 600. Dipakai yang 600. Kemudian BB yaitu setengah dari L, yaitu 1500 mm. Kemudian faktor reduksi dari SN itu dipakai untuk geser 0,75. Kemudian lanjut di pokok kita pakai 19, sama sengkang kita pakai 10 mm. 10 mm bisa kalian ganti 8 atau 12 mm sesuai kebutuhan. Jadi tapi di sini saya pakai tulangan sengkang 10 mm aja. Untuk kaki sengkang itu yaitu kaki sengkang ini kaki ini yang dinamakan kaki sengkang, ini sama ini garis yang vertikal ini kaki. Kadangkala bisa ada 3 kaki, bisa ada 2 kaki. Misalnya ini 3 kaki kan ini jadi 1, 2, 3. Sesuai kebutuhan, sesuai desain kita nanti. Lanjut. Kemudian VU yaitu gaya geser maksimum, kita linkkan aja ke yang direkap pembebanan balok, rekap momen. Nah yang ini B1 antara ini dan ini dicari yang maksimum nilai maksimumnya. Jadi dapat 54. Kemudian untuk VC rumusnya 1/6 atau 0,17 dikali
akar efaksen C dikali lebar balok dikali D. Nah, didapat segini, dijadikan Kn segini. Kemudian theta VC yaitu 0,75. Tadi pakai ini 0,75 dikali VC nya dikali VC. Untuk syaratnya ini theta dikali VC plus VS kurang atau sama dengan kurang dari VU. Jadi kalau di sini kan theta VS sama dengan VU dibalik, theta VS sama dengan VU min theta VC. Jadinya kita dapat min. Kalau min itu biasanya ini sebenarnya tidak perlu tulangan geser kalau ini, karena gaya tahan balok terhadap geser sudah memenuhi. Jadi sebenarnya tidak pakai, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Kemudian kita hitung theta VC, terus 0,5 dikali theta VC, terus ini dihitung aja sendiri, udah ada keterangannya. Terus lanjut kontrol ini kan kalau VU kurang dari 0, ada 5 kondisi. Nah, kalian bisa baca sendiri ntar. Untuk apabila VU kurang dari 0,5 dikali theta VC, ini ternyata tidak sesuai. Kalau tidak sesuai maka secara teoritis perlu dipasang tulangan geser gitu. Nah, ini kondisi 2, dimana kalau sesuai maka dipasang tulangan geser minimum kecuali pada plat fondasi telapak dan balok. Nanti kalian baca sendiri. Terus kita lanjut ke diagram. Nah, jadi kan tadi panjang total itu kan 3 meter. Kalau setengahnya berarti 1,5 meter. Artinya diagram ini VU itu di paling pojok, di paling pinggir. Langsung aja VU kan tadi dapat 54,48 KN. Kemudian theta VS tadi udah dapat. Ini sebenarnya untuk menentukan jarak-jaraknya ya, jarak-jarak X sama jarak-jarak ini keterangannya ada sih. Ada jarak X1, X2 sama X3. Cuma karena tadi sebenarnya balok kita itu udah memenuhi dari gaya geser, kita tahan dari gaya geser yang ada sebenarnya, jadi kita abaikan dulu aja. Tapi tetap kalian hitung di sini tetap. Tapi nanti kita langsung ke ini, ke jarak sama kaki tulangan sekat. Jadi digunakan, ini ada batas-batas daerah yang tidak memerlukan tulangan geser. Ini kalian lihat sendiri syarat-syaratnya. Syaratnya T/4 kurang dari 300 sama T/2 kurang dari 600. Terus digunakan tulangan sengkang tadi 10 mm, kakinya 2. Jadi kita ntar ngitung luasnya. Luas 2 kaki yaitu 2 dikali A luas diameter sengkang yaitu 1/4 πd kuadrat. Nah, ini udah untuk daerah 1. Jadi kan ini harusnya daerah 1 ini sepanjang ini harusnya. Nanti didapat S perlu yaitu sini. Nanti kalian trial di sini 100 kalau oke. Kalau di sini oke, udah lanjut aja. Kalau belum oke, kalian kecilkan sampai nilainya kurang dari ini. Oke. Terus lanjut di daerah 2.
sama kayak tadi, lanjut aja. Ini kalian trial sampai nilainya sampai ini oke. Jadi nilainya dikurang dari syaratnya ini. Daerah 3 juga sama, tapi biasanya disamakan. Secara teoritis ini tidak perlu tulangan geser, tapi dipakai tulangan geser, disamakan dengan daerah 2. Udah, ntar kalian lanjut ke B2, B3 sama BA3. Selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk yang kelas B, kelas Pak Malik, cepat ya dikejar, soalnya sebelum sama ding untuk semua kelas, baik kelas B sama kelas E, cepat dikerjakan karena deadline laporan itu sebelum ujian harus selesai semua dan harus sudah ACC. Oh iya, untuk penggambaran tulangan nanti ada gambar yang harus kalian bikin juga. Nanti ada detail penulangan plat sama detail penulangan balok sama tangga. Nah di sini aku akan nggak nyontoin sih, cuma kasih lihat gambar aja. Nah kalian gambar sendiri. Nanti aku share contohnya aja sama tutorial di YouTube aja ya. Kan udah diajarin sama dosen di kelas juga kan, sama udah dapat materi dari matkul gambar teknik. Dan kalian tinggal pakai AutoCAD sama jangan lupa jangan lupa kopnya nanti terserah kalian, cuma harus lengkap kayak gini ya, terserah tata letaknya, tapi intinya lengkap kayak gini. Dan untuk kelas Pak Malik semuanya jangan lupa dikasih keterangan kayak gini, keterangan skala sama keterangan selimut beton. Misal pakai di plat pakai selimut beton 2 cm ditulis saja, kalau di balok pakai 4 cm ditulis ya. Jadi, oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.